Selamat pagi, dengan Bung Kiki di sini. Mohon maaf, beberapa waktu terakhir saya tidak upload video. Di sini berhubung penghujung tahun, kita akan meng-highlight timnas Indonesia selama tahun 2024. Di mana tahun 2024 merupakan momen paling penting bagi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dikenal sebagai dengan julukan Garuda ini berhasil menunjukkan kebangkitan di babak kedua. Timnas Indonesia yang berada di grup F pada round kedua atau babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan timnas Irak, Vietnam, Filipina setelah mengalami kekalahan 1-5 dari tuan rumah Irak dan hanya berhasil main imbang 1-1 dengan Filipina pada tahun 2023. Timnas Indonesia memulai babak kedua atau round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun 2024 dengan menaturalisasi 3 pemain. 3 pemain tersebut ialah Nathan Choi-on, Ragnar Aratmangun, dan J. Ises. Sebelumnya pada akhir tahun 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 2 pemain, antara lain Justin Hapner dan J. Ises. Walaupun durasinya hampir sama, tapi yang keluar duluan waktu itu hanya Justin Hapner waktu itu. Jadi J itu masuknya ke 2024. Keberadaan para pemain diaspora ini membuat timnas Indonesia tampil lebih kuat di round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali. Pertama dengan skor 1-0 di kandang timnas Indonesia, yaitu di GBK, dan 3-0 di kandang Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024, dan menjadi runner-up grup F timnas Indonesia dengan mengalahkan Filipina dengan 2-0, di mana gol itu diciptakan oleh Tom Haye dan Rizky Ridho pada saat itu. Nah, pada bulan Juni 2024, timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain diaspora baru, yaitu Calvin Verdong, yang telah dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam upayanya untuk lolos dari putaran kedua. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di tingkat internasional. Dengan gabungnya Calvin, diharapkan kualitas permainan timnas Indonesia semakin meningkat dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Dan 2 pertandingan terakhir di grup F selama putaran kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya kemenangan melawan Filipina 2-0, kita mampu melaju ke round ketiga dengan posisi runner up. Waktu saat itu dimana kita 2 kali kalah, 1 kali imbang, dan 2 kali menang. 3 kali menang, Dengan adanya kemenangan tersebut dan kita lolos ke round ketiga, membuat timnas Indonesia merupakan timnas dari negara Asia Tenggara yang ikut berlaga di kualifikasi Piala Dunia round ketiga untuk 2026 nanti, karena tim-tim dari negara ASEAN tidak ada yang lolos. Bahkan Vietnam dan Thailand tidak lolos ke round ketiga, hanya Indonesia saja. Ini suatu yang membanggakan bagi timnas Indonesia, karena
banyak yang melihat bahwa Indonesia tidak pernah jual AFF, maka kualitas timnas Indonesia itu tidak berkembang. Tapi nyatanya saat ini dengan kehadiran banyak pemain diaspora, banyak adanya pemain yang ikut membantu timnas Indonesia untuk mencapai cita-citanya untuk tampil di Piala Dunia. Ini membuat level permainan timnas Indonesia semakin meningkat, semakin mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia lainnya. Lalu setelah round kedua, timnas Indonesia masuk ke round ketiga, di mana timnas Indonesia bergabung di grup C. Di sana ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini mereka merupakan tim-tim kuat di Asia. Bahkan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi merupakan langganan Piala Dunia. Ini bisa dibilang grup neraka. Banyak yang bilang Indonesia ini tidak akan lolos di grup ketiga atau round ketiga. Namun timnas Indonesia tetap optimis dengan kita kehadiran Martin Paes waktu pertandingan pertama dengan Arab Saudi. Kita berhasil menahan imbang 1-1. Ini merupakan suatu yang sangat membanggakan juga, karena Martin Paes juga berhasil menahan tendangan penalti dari pemain timnas Arab Saudi. Dengan adanya skor tersebut, Indonesia masih bisa berjuang lebih jauh lagi. Lalu kita menghadapi Australia. Kita mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di GBK. Walaupun terlihat kita lebih banyak bermain bertahan, tapi kita mampu mencuri poin dari Australia yang merupakan langganan Piala Dunia juga. Kita mampu menahan imbang mereka. Ini menunjukkan bahwa kualitas kita tuh semakin lama semakin berkembang. Dengan banyaknya pemain diaspora, kita mampu menahan imbang permainan timnas Australia. Lalu setelah itu kita pun ketambahan pemain, yaitu dengan adanya Mesilher dan Eliano Enders, dimana kita cukup bagus saat melawan Bahrain. Waktu itu kita hampir menang 2-1, namun digagalkan oleh gol terakhir dari pemain Bahrain, karena pemain kita juga lengah. Yang seharusnya kita bisa menang waktu itu melawan Bahrain, tapi kita hanya mendapatkan hasil seri. Dengan kedatangan Eliano Enders dan Mesilher, ini membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kuat. Dengan adanya Eliano mampu karena Eliano ini pemain versatile, dia bisa taruh di belakang, bisa taruh di depan juga. Ini merupakan suatu keuntungan. Dengan adanya Eliano ini, kita bisa membuat berbagai macam skema agar Indonesia bisa tampil prima pada setiap pertandingan. Lalu kita kalah melawan China dengan skor 2-1, dimana gol pertama, gol sematawayang Indonesia dibuat oleh Tom Haye. Karena menurut saya Tom Haye itu telat untuk dimasukkan. Seharusnya dari babak pertama Tom Haye sudah dimasukkan, karena ketika Tom Haye masuk itu jalannya pertandingan itu berubah. Aliran bola itu lancar, berbeda sebelum adanya Tom Haye masuk. Waktu pertandingan melawan China itu
Asnawi itu terlihat sangat jelek sekali permainannya. Mungkin karena levelnya memang berbeda, level ASEAN dan level Piala Dunia itu memang beda, jadi terlihat kualitasnya itu sangat jauh. Jadi sangat disayangkan kalau Tom Haye dimasukkan dari babak pertama dan kita bisa membuat keunggulan lebih awal, mungkin Indonesia bisa menang melawan China. Lalu kita kalah 4-0 lawan Jepang. Saat itu kita juga ada Kevin Dix, ketambahan pemain Kevin Dix. Bahkan Kevin Dix itu sampai menyulitkan Mitoma, bahkan Kevin Dix sampai dibuat cedera oleh Mitoma. Bahwa memang timnas Indonesia semakin berkembang, timnas Jepang pun ingin berusaha menggagalkan setiap intercept atau yang dibuat oleh timnas Indonesia supaya mereka bisa unggul gitu, sehingga dia melakukan pelanggaran terhadap Kevin Dix. Dan kemenangan Indonesia terakhir ini melawan Arab Saudi dengan skor 2-0, di mana gol pertama dan gol kedua dibuat oleh Marcelino Ferdinand. Dengan adanya keseluruhan ini, timnas Indonesia masih perlu berjuang lebih jauh lagi, masih perlu semangat lagi, karena perjalanan ini masih sangat panjang. Kita harus tetap dukung tim nasional Indonesia. Jangan sampai kita menyalahkan satu sama lain, dan jangan biarkan timnas Indonesia kehilangan fokus, karena timnas Indonesia butuh fokus tinggi. Jangan ganggu pelatih, jangan ganggu pemain, karena mereka butuh waktu, butuh proses dan butuh ketenangan. Oleh sebab itu, kita sebagai penggemar atau supporter, kita harus tetap mendukung tim nasional Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sepak bola.